Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa anzala ma'ahul qur'ana fi syahri ramadan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhiran lil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al Ramadana khayra ayyamina ma'al Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah sekalian, Allah menyebutkan bulan yang sekarang kita hadapi ini, bulan Ramadan, cuma sekali di dalam Al-Quran. Dan itu disebutkan dengan penyebutan nama bulan itu sendiri, yaitu pada surat Al-Baqarah. Setelah Allah berbicara tentang perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian beberapa ayat, satu ayat setelah itu Allah berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah turunkan pada bulan itu Al-Quran menjadi petunjuk. Nah, berarti ayat itu menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini istimewa, dan istimewanya dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kapan? Dijelaskan di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat ini dengan sangat jelas dan mudah difahami menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam hari di bulan Ramadan. Dan malam itu adalah malam yang sangat diistimewakan, sehingga dia lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang diturunkan pada malam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang diturunkan pada malam itu bertempat di Gua Hira di bulan Ramadan, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Inilah yang akan kita berusaha untuk tadaburi. Kita akan merasakan besarnya ayat ini, dan kita akan merasakan besar dan agungnya surat ini dengan kita melihat terlebih dahulu pada hadis yang diriwayatkan dengan panjang oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau. Di dalam lafaz hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah berbicara panjang, "Tsumma inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum ajamiyahum wa arabiyyahum illa baqaya min ahli al-kitab." Di dalam hadis yang sangat panjang, di tengahnya Rasul mengatakan, kemudian Allah melihat kepada penduduk bumi,
Allah melihat kepada penduduk bumi sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Baik yang non-Arab, berarti kita, dan baik yang Arab itu sendiri, berarti orang Arab. Maka Allah murka kepada manusia yang ada di bumi saat itu. Bumi ini ditempati oleh manusia yang menempati 5 benua. 5 benua itu telah diisi oleh manusia. Artinya telah ada manusia ada di 5 benua ini sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Cuma masalahnya adalah semua manusia itu Allah murka kepada manusia itu. Kita akan coba melihat sedikit mendalami lafaz hadis tersebut. Fama qatahum ajamiyahum wa arabiyahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah murka, Allah marah kepada manusia-manusia yang ada di bumi di bawah kolong langit itu. Tidak ada yang selamat dari murka Allah. Artinya, orang jahat yang hidup di zaman itu, orang zalim yang hidup di zaman itu, penguasa jahat yang hidup di zaman itu, maling yang hidup di zaman itu wajar dimurkai oleh Allah. Karena kerjanya salah. Tapi apa dosanya orang yang tidak tahu apa-apa, orang lemah seperti kita hari ini yang tidak bisa mengapa-ngapain, lebih tepat sebagai korban dari kejahatan sistem oleh manusia di zaman itu. Rakyat jelata yang diperas, pajak yang dibuat lelang sebagai macamnya, mereka yang terzalimi, itu pun ikut kena murka oleh Allah. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya sedikit dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah yang berpegang masih pada ajaran murni dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita akan melihat berarti semua manusia di bumi di bawah kolong langit berdasarkan hadis itu dimurkai Allah. Baik yang terlibat sebagai pelaku kejahatan dan memiliki kesempatan menjadi orang jahat, atau yang tidak terlibat sebagai pelaku kejahatan tapi lebih tepatnya sebagai korban kezaliman, atau yang tidak terlibat sebagai A dan B, ia hidup di dunia, lahir kemudian mati, tetap dimurkai Allah, kecuali hanya sedikit dari ahli kitab. Zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Kita jangan pernah memahami jahiliyah itu adalah sejarah yang pernah hadir di pentas bumi ini, kemudian sejarah itu diganti dengan fase datangnya Islam, zaman Islam. Itu salah paham. Dr. Ali Jawad, seorang ulama besar, pakar sejarah, beliau menulis dalam kitab beliau Al-Mufassal fi Tarikhil Iraq, fi Tarikhil Arab qabla al-Islam. Kitab yang sangat panjang. Rincian tentang sejarah Arab sebelum datangnya Islam. Di situ beliau mendefinisikan makna dari jahiliyah dan beliau membantah dengan tegas pemahaman yang hadir selama ini jahiliyah yaitu satu era yang pernah hadir dalam sejarah. Kalau kita lihat di era Nusantara kita, ada era Islam Pasai, ada era Sriwijaya, ada era Islam di Demak, dan ada era kebangkitan, dan ada era kemerdekaan, ada era Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, era Reformasi, dan era-era setelah ini. Kalau kita memahami jahiliyah itu adalah era sebelum zaman Nabi Muhammad, dan era tersebut ditutup dengan datangnya Islam, maka itu berakibat pada pemahaman yang datang setelah itu, pemahaman yang fatal. Kalau kita memahami itu sebagai sebuah era, apa yang akan kita pahami pemahaman fatal yang hadir setelah itu? Kita akan lihat. Kalau kita memahami jahiliyah itu adalah era zaman, berarti era itu ditutup dengan datangnya Islam, berarti sudah selesai. Maka saat kita membaca terjemahan-terjemahan dari tafsir Al-Quran,
apabila disebut nama Abu Jahal, Abu Lahab, Utsbah bin Rabi'ah, disebut pembesar-pembesar Quraisy itu, kita akan tidak merasa itu orang masa lalu yang pernah hidup, yang pernah melawan kepada dakwah Rasul, yang mereka itu telah dimusnahkan dan era mereka telah habis. Nggak ada sangkut pautnya dengan kita. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Di mana letak bahayanya? Letak bahayanya di sini. Diluruskan oleh Dr. Ali Jawad tersebut. Beliau mendefinisikan jahiliyah itu sebagai satu cara hidup yang cara hidup itu tidak Allah redhoi sama sekali. Itu saja jahiliyah. Jadi, Bapak Ibu, pahami betul, ubah cara pandang kita selama ini. Jahiliyah itu apa? Ulama mendefinisikan jahiliyah itu cara hidup yang cara hidup itu Allah tidak suka dengan cara itu. Allah tidak redha dengan cara itu. Maka apabila definisi itu kita ambil, kita letakkanlah di hadis tadi. Tatkala Allah melihat kepada penduduk bumi, orang Arab dan orang non-Arab, maka Allah murka kepada mereka. Faham kita kenapa Allah murka? Karena mereka hidup di bumi Allah ini dengan cara yang Allah tidak sukai. Sebab itulah Allah utus Rasul. Dan Allah utus Rasul di Makkah. Dan Allah utus Rasul dengan wahyu panduan, dan wahyu itu diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Dan wahyu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sayyid Qutb di dalam tafsir beliau fi Zilalil Quran, saat beliau mentadabburi surat ini, beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ayat ini, surat ini adalah turun dengan makna yang sangat keagungan yang sangat mulia, menyebabkan perpindahan zaman. Itu kalau ulama mentadaburi. Kita akan lihat berubahnya manusia dari orang yang dimurkai menjadi manusia yang Allah redhoi itu dengan dimulai turunnya Iqra. Artinya, pemahaman sederhananya, kalau kita hidup dengan gaya jahiliyah, apa itu jahiliyah? Dengan cara hidup yang Allah tidak suka cara hidup itu. Kita lihat, ada enggak keseharian kita yang hidup dengan cara jahiliyah? Banyak. Seperti apa? Seperti kita mempergunjingkan orang. Seperti apa? Makan riba. Seperti apa? Menyakiti orang, menzalimi orang. Coba kita lihat, ada enggak perbuatan-perbuatan kita hasad kepada orang lain? Ada enggak perbuatan-perbuatan kita yang itu Allah sendiri tidak suka? Nah, itulah jahiliyah itu. Dan jahiliyah itu obatnya cuma satu, Al-Quran. Makanya kemudian berarti jahiliyah itu bukan era, jahiliyah itu akan terus ada sampai kiamat. Masalah utamanya adalah ada enggak jahiliyah itu di kitanya. Itu masalah utamanya. Kita lihat ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu diawali dengan perintah. Dan ulama mengatakan makna dari Iqra itu, yaitu perintah membaca. Kan ada perintah membaca, bacalah. Apa yang harus akan dibaca? Ayat ini diturunkan kepada orang Arab yang tidak pandai tulis baca. Yang pandai tulis baca hanya beberapa orang. Rasul sendiri yang diturunkan kepada beliau Al-Quran itu tidak pandai tulis baca. Tapi perintah kepada Rasul, bacalah. Apa yang akan dibaca?
Di dalam tafsir-tafsir seperti Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi, seperti dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Al-Imam Al-Allamah Tahir bin Ashur, dan di dalam tafsir Imam Ibn Atiyah Al-Muharrar Ar-Wajiz dikatakan di sana yang dibaca adalah yang diperintahkan untuk dibaca itu adalah Al-Quran itu sendiri. Bacalah Al-Quran itu. Sementara Al-Quran itu baru turun. Berarti di awal turun wahyu pertama, ayat pertama yang turun dari Al-Quran itu sendiri, dan itu menjadi panduan hidup, dia akan menjadi panduan hidup kalau Al-Quran itu kita baca. Satu. Kedua, bagaimana cara membaca Al-Quran? Datang lafaz setelah itu panduan cara membaca Al-Quran. Bismi rabbika alladzi khalaq. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan, kalau terjemahannya apa? Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang mencipta. Itu kan terjemahan kita. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, beliau katakan, di sini kita lihat, Iqra, setelah Iqra itu apa lafaznya? Ada huruf apa? Ba kan? Bi. Iqra bi. Bismi rabbika alladzi khalaq. Ba di sana maknanya adalah al-isti'anah. Al-isti'anah itu artinya adalah meminta tolong. Bacalah Al-Quran itu dengan menghadirkan sebelum engkau membaca Al-Quran, sebelum engkau membuka, sebelum engkau mengawali membaca Al-Quran, apa yang harus dihadirkan? Hadirkanlah rasa meminta tolong, berharap, minta tolong betullah kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu itu? Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Di ayat itu kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu sendiri di awal turunnya sendiri memandu tentang cara baca Al-Quran. Ada enggak kita sebelum baca Quran menghadirkan rasa kita butuh ingin paham dengan Al-Quran ini? Ada enggak? Sehingga kalau rasa itu tidak hadir, itu mungkin barangkali Al-Quran tidak pernah merubah hidup kita. Kita rajin baca Quran, bergunjingnya tak pernah tinggal. Kita rajin baca Quran, yang riba tetap kita jalankan. Kita rajin baca Quran, sakit hati, hasad itu susah betul diobati. Kita rajin baca Quran, semuanya ikut kita komentari seperti kita orang paling hebat. Hanya modal lihat di sosmed, baca berita, kita bisa komentar apa saja hidup di dunia ini. Kita rajin baca Quran, seolah kitalah makhluk paling soleh di bawah kolong langit ini. Yang lainnya salah. Artinya Al-Quran tidak merubah hidup kita. Cara pandang kita selama ini terhadap Al-Quran itu, kita menganggap Al-Quran itu kitab deposito pahala. Rajin baca Quran, kenapa? Agar dapat pahala. Itu masalahnya. Kalau kita menganggap Al-Quran, dan itu tidak masalah, dan itu tidak salah. Salahkah kita membaca Al-Quran berharap pahala yang banyak? Setiap pahala itu satu huruf sama dengan 10. Karena di dalam hadis mengatakan la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa mim lam harf wa mimun harf. Rasul mengatakan alif lam mim itu tidak satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang salah itu apa? Yang salah itu membatasi cara pandang terhadap Al-Quran, yaitu Al-Quran itu kitab berkah, kumpulan untuk mendapatkan pahala. Yang harus kita rubah adalah cara pandang kita, yaitu Allah ingin apa kepada saya dengan Al-Quran yang saya baca ini. Karena
lafaz ayat yang datang setelah itu yaitu alladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan meminta tolong kepada Rabbmu, yang Rabbmu itu yang telah menciptakan. Kata khalaq diterjemahkan dengan makna menciptakan. Apa makna pemahaman yang mesti kita hadirkan dari kata menciptakan itu? Yang mesti kita hadirkan itu yaitu, kalau kita logikanya begini, kalau kita melihat sebuah masjid yang gagah, megah, yang sangat indah, kemudian kita kagum, kita akan mengatakan luar biasa yang membuat masjid ini. Akan hadir di kepala kita, arsiteknya hebat. Kalau arsiteknya hebat, berarti dia memiliki ilmu arsitek. Berarti yang membuat ini pasti orang berilmu. Atau nilai seninya tinggi, berarti arsiteknya tinggi. Atau bangunannya kokoh, berarti tukang-tukangnya telaten. Berarti tukang-tukangnya benar-benar bekerja dengan luar biasa. Berarti tukangnya itu adalah tukang yang hebat. Berarti kontraktornya orang yang benar-benar hebat. Orang-orang yang kuat yang mengerjakan bangunan ini. Demikian juga makna yang mesti kita hadirkan dari lafaz khalaq ini. Kalau Allah mencipta, berarti apa yang harus kita hadirkan dari makna Allah mencipta itu? Berarti Allah itu pasti hidup. Tidak mungkin yang mencipta itu mati. Kedua, pasti yang mencipta itu maha memiliki ilmu dan maha memiliki kebijaksanaan. Buktinya apa? Kita tidak pernah melihat matahari itu bergeser-geser letaknya dekat jauh dari bumi. Sebab kalau sedikit saja matahari itu dekat ke bumi, bumi terbakar. Sedikit saja matahari itu menjauh dari bumi, bumi beku. Jarak matahari dengan bumi itu benar-benar pas dan tidak pernah bergeser 1 mili pun. Mendekat menjauh karena berakibat fatal. Artinya apa? Berarti yang membuat ini benar-benar maha berkuasa. Tidak mungkin dia mampu membuat ini tapi dia tidak berkuasa. Kemudian apa? Kalau kita renungkan lagi adanya langit dan bumi, hadirnya kita di bumi Allah ini, kenapa Allah ciptakan saya? Bapak Ibu mungkin pernah tidak berpikir atau pernahkah kita merenungkan, kita ke pasar itu kenapa? Pasti karena ada keinginan. Bapak Ibu duduk di sini kenapa? Apakah ingin menghabiskan waktu daripada tidur, kemudian pulang tidak mengapa-ngapa, dah dengar aja lah kajian, atau mengapa? Mengapa kita ke sini? Atau ingin bertemu teman? Mengapa kita? Artinya pendeknya, kita pasti ada keinginan yang kita inginkan. Makanya kita kerjakan. Begitu juga Allah dalam menciptakan semua ini, langit dan bumi dan juga diri kita, pasti Allah memiliki keinginan dan tujuan. Hadirnya diciptakannya kita di bumi Allah ini, Bapak Ibu hadir, saya hadir di sini, saya jadi ada di sini, saya diciptakan oleh Allah ini, maknanya Allah pasti punya keinginan kenapa kita diciptakan. Sehingga turunnya Al-Quran itu menjadi jawaban Allah inginkan apa dari kita, dari kenapa kita diciptakan. Itu jawabannya adalah Al-Quran. Memahami apa keinginan Allah dari diciptakannya kita, itulah tujuan dari tauhid, itulah tujuan diutusnya Rasul, dan itu sangat penting. Kita kalau punya anak dan anak itu kita didik, kita besarkan, kita habiskan semua biaya kehidupan kita, kita kerahkan agar anak itu sukses. Di penghujung usia kita katakan, anak ambo nak donan ngarati, nak donan paham jamu. Dan anak juga mengatakan, ambo heran orang gaib ambo nak donan ngarati jamu. Sama-sama mengadukan ketidaksaling pahaman. Apa rasanya hidup ini? Kita besarkan anak kita, dia nak ngerti dengan kita. Kita keluhkan hidup kita, anak yang tidak ngerti dengan inginnya kita. Kita ingin anak itu masuk PNS, tapi dia lebih memilih kerja serabutan, ingin katanya berbisnis.
Kita katakan, nak, kamu sudah sarjana S2, kamu harus masuk PNS, itu ada peluang. Mama, papa ingin kamu nggak susah hidup, cari kerja zaman sekarang, payah. Tapi katanya enggak, saya ingin usaha, saya ingin berbisnis. Kemudian kita mengeluh, nak ngarati ambo jana ambo, nak ngarati nyo keinginan ambo ingin nyo mereka hidup itu sukses. Nyo pilih jalanan lain. Coba alihkan pola pandang itu kepada Allah. Pernah enggak kita berpikir hidup kita ini sesuai enggak dengan apa yang Allah inginkan? Itu masalahnya. Kita hidup dengan cara kita sendiri. Kita enggak peduli Allah ingin apa kita. Seolah agama itu di kepala kita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah kalau ada harta. Lebih dari harta kita punya, kita umroh atau kita haji. Setelah itu cara hidup, setelah itu seenak kita saja. Mau kita gunjingkan orang, kita gunjingkan orang. Mau kita makan riba, jalan hidup dengan riba, kita jalan hidup dengan riba. Mau kita kehidupan ini, kita rajin sholat, tapi setelah sholat kita buka aurat, kita ubar aurat, terserah kita. Yang penting saya sudah taat, saya sudah jalankan agama ini. Sholat saya 5 waktu, saya baca Quran, saya puasa Ramadan, ada rezeki saya sedekah. Apakah dengan mewujudkan seperti itu kita mengatakan kita telah mewujudkan keinginan Allah? Coba hadirkan ke anak kita. Apa sebenarnya yang diinginkan, keinginan besar Allah itu sendiri dari kita? Tentu keinginan besar Allah itu sendiri kepada kita adalah kita hidup dari bangun sampai tidur lagi. Hiduplah dengan cara yang Allah inginkan. Lisan kita ini dengan cara lisan kenapa ia ciptakan? Dengan cara yang Allah inginkan. Dari lisan itu. Mata dengan cara tujuan yang Allah inginkan. Kenapa Allah ciptakan mata itu sendiri? Belajar agama. Kenapa kita ingin belajar agama? Duduk di masjid, dengarkan kajian. Ya, untuk kita amalkan. Jadi memahami keinginan Allah itu dari kenapa Allah ciptakan kita penting. Kalau itu tidak pernah kita hadirkan dalam kehidupan kita, makanya di sini turunannya kita menganggap baca Quran itu untuk dapat pahala saja, sehingga Al-Quran tidak pernah merubah kehidupan kita. Kita akan lihat orang bisa hafal Quran tapi kelakuannya bertentangan dengan Quran. Kenapa? Tujuannya ya hafal Quran. Kita akan lihat orang rajin pergi umroh, bolak-balik pergi umroh. Tetangga yang miskin dia tidak peduli. Seolah hidupnya adalah saya hidup untuk umroh. Apa yang terjadi dengan kaum muslimin hari ini? Kita perlu bertanya. Yang rajin sholat ke masjid, gunjingannya begitu sangat rajin. Bahkan yang rajin ikut kajian hari ini, yang payah mengerahkan tenaga ikut kajian hari ini, malah lebih hebat dari ustadz. Seolah mereka sama dengan komentator bola. Dia memiliki keahlian bisa mengomentari Ustadz Fulan begini, Ustadz Fulan begitu, Ustadz Fulan begini dan begitu. Padahal nggak pernah kuliah. Yang Ustadz yang komentari itu kuliahnya ke Timur Tengah, habis waktunya, dikecil dia hidup di pondok, mengerahkan tenaga akalnya untuk belajar, susah payah kemudian kuliah ke Timur Tengah, kemudian pulang menyampaikan ilmu. Dah bisa kita komentari. Apakah cara hidup yang seperti ini yang Allah redha dari kita? Ingat, perintah membaca Al-Quran ini di ayat itu datang 2 kali. Iya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memerintahkan kepada anak berulang kali, kira-kira perintah itu ringan atau tidak penting? Pasti penting. Berarti membaca Al-Quran itu penting. Dan berarti memahami bacaan kita terhadap Al-Quran itu jauh lebih penting. Dan berarti hidup dengan cara Al-Quran itu yang paling penting.
Ada tahapan-tahapannya. Sehingga yang benar-benar kita hidup di bumi Allah ini dengan hidup Al-Quran itu panduan kita. Selama ini kita sering mendengar pembukaan ceramah, baik dari anak yang baru belajar ceramah sampai yang sudah berpengalaman ceramah mengatakan salawat dan salam bacakan kepada Rasul yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Al-Quran menjadi panduan hidup kita. Sejak kapan atau bagaimana Al-Quran itu menjadi panduan? Itu pertanyaan paling besar yang mesti kita hadirkan di alam pikiran kita. Jangan kita anggap, kasihan kita selama ini membaca Quran dengan menempatkan Al-Quran itu sebagai kitab untuk mendapat pahala. Itu tidak salah, tapi itu masih kurang. Tempatkanlah Al-Quran itu sebagaimana tujuan dari Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita. Hadirkanlah keresahan. Allah 60 umur, Allah 50 umur, Allah 40 umur, Allah 30 umur. Ndak je paham ambo dari Quran yang ambo baca. Iya cok ambo baca Quran, tapi ambo nak ngerti. Di sini yang mesti keresahan itu yang harus kita hadirkan. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ramadan tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran kecuali dalam ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan pada bulan itu Al-Quran. Bapak Ibu, jadikanlah Ramadan ini bulan kita bersama Al-Quran dengan cara pandang. Perbaiki cara pandang kita terhadap Al-Quran terlebih dahulu. Apa cara pandangnya? Hadirkanlah keresahan. Allah ingin apa dari Al-Quran itu? Dari Al-Quran yang telah saya baca ini. Kita baca satu halaman, itu kira-kira datangkanlah berpikir. Sehalaman saya baca, 2 halaman saya baca, 1 ayat pun tidak ada saya paham. Tidak rusuh hidup kita dengan itu. Tidak cameh, Pak. Yang Allah inginkan dari Quranku. Ambo acok baca Quran, tapi ambo nak ngerti Quranku apa. Terus bagaimana caranya? Caranya yaitu pertama, cara sendiri, kedua cara berjamaah. Cara sendiri baca kitab tafsir. Apa tafsir yang akan dibaca? Minimal tafsir Juz Amma, Juz 30 karangan Buya Hamka. Kami yakin Bapak Ibu di sini semuanya orang berkelebihan harta. Belilah tafsir Buya Hamka itu. Sediakan waktu untuk membacanya. Setelah subuh akan lebih baik kita membaca tafsir. Setelah kita baca Quran, kita bagi waktu kita. Kalau selama ini kita baca 2 halaman, 3 halaman, kurangi dulu. Biar baca 1 halaman, setelah itu kita baca tafsirnya. Pernah tidak kita merenungkan ayat-ayat pendek yang kita baca itu paham tidak kita? Banyak tafsir, banyak benar. Kenapa tafsir Al-Azhar yang kami rekomendasikan? Karena itu tafsir yang ditulis dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh kita bukan orang Arab, oleh kita yang tidak pernah belajar agama. Karena ada tafsir yang dikarang oleh ulama, itu khusus untuk orang yang belajar agama saja. Untuk ustadz-ustadz kalau bahasa awaknya. Sebab kita akan temukan kalau kita beli tafsir itu, contoh, Bapak Ibu beli tafsir terjemahan tafsir Ibnu Katsir, itu insya Allah tidak paham kita. Karena akan ditemukan istilah-istilah semakin dibaca semakin bingung. Tidak 1-2 orang kami temukan orang yang baca beli terjemahan tafsir Ibnu Katsir dengan semangat. Kami nanya, udah dibaca? Udah pernah baca? Udah baca Ustaz. Paham? Atau kami katakan pasti tidak paham kata kami. Kami gitu kan aja. Iya Ustaz. Itu masalahnya. Kita tidak bertanya. Kita tidak bertanya. Sebab itulah belilah tafsir Al-Azhar itu, Buya Hamka. Ada yang 1
yaitu tafsir juz 30, juz amma, atau ada yang satu set lengkap 30 juz. Sediakanlah waktu. Atau minta anak, ada dijual itu di Bukit Tinggi, di toko Irama banyak itu. Nggak mesti pula harus beli online. Ini bukan promosi, ini panduan untuk memahami Al-Quran. Kedua, itu cara sendiri, dan itu butuh keistiqomahan. Kita akan istiqomah selama kita resah. Yang harus dijaga, resahkan diri terus. Ambo ingin paham Quran, ambo alun je paham Quran. Takui ambo ide, ambo nak ngarati Allah ingin apa dari ambo. Ambo berang kalau anak ambo nak ngarati ambo. Siapa lebih berang, awak atau Allah kepada awak? Kedua, cara berjamaah. Cara berjamaah itu buatlah kurikulum belajar di masjid, di musola. Kurikulum untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Kasihan kita orang yang rajin ke masjid, rajin ke musola, cuma pengajian tidak berkurikulum. Kasihan kita. Kami lihat di Mesir itu satu hal yang sangat istimewa. Ngaji itu benar-benar berkurikulum. Sehingga masyarakat itu benar-benar merata sepertinya pemahaman agamanya. Yang jahat tetap ada jahat, tapi yang baik itu level mereka memahami syariat itu jauh di atas masyarakat kita. Bahkan yang tidak belajar agama pun sendiri luar biasa pengetahuan agamanya. Di mana kok bisa seperti itu? Jawabannya, masjid adalah madrasah. Masjid adalah madrasah, masjid adalah lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan itu kuncinya adalah kurikulum. Dan kajian itu mesti berkurikulum. Ini saja yang kita buka dulu, kita sambung besok. Semoga Allah ridhoi majlis kita ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.